Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Seperti yang ada di layar, video ini sedang viral Bapak Ibu. Ini diposting oleh Mawampi. Kelihatannya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oleh karenanya mari sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu dalam video berikut ini. Di negara ini sudah baik, aman. Jangan lagi mau bikin gerakan tambahan cari-cari negara. Saya mau kasih tahu. Jakarta tuh kecil. Pulau Sepanggal saja. Itu rudal dari Israel satu tuh langsung kami cari jalan dan pasti lain mengungsi ke Papua sini. Jadi mereka tolak Israel itu bukan karena kemanusiaan, bukan. Karena mereka itu satu agama di Palestina. Saya mau kasih tahu, bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, negara paling munafik di muka bumi. Munafik. Di mana-mana tuh mereka selalu bicara kebaikan, padahal presentasinya tuh tidak begitu. Muatan dari bangsa ini, negara Republik Indonesia ini pemuatan korupsi, penuh kepalsuan, tukang tipu, makan pencuri, mabuk agama, cabul. Nah itu, muatan dari bangsa ini. Jangan kita berdebat, kita lihat kenyataan saja. Tidak boleh berdebat, karena kalau berdebat dengan dorang, dong mulut ini tukang tipu. Jadi susah. Kita lihat kenyataan, presentasi di lapangan, di mana-mana dorang ini. Baru selalu mereka bicara tuh atas nama kebaikan, kebenaran, atas nama kemanusiaan. Tapi sebenarnya dibalik daripada itu, mereka tuh pengacau, perusak, bisa dibilang itu teroris. Mereka ini sadis dorang. Tidak melihat yang jauh, tidak. Dorang selalu pakai yang penting satu agama, iya. Begitu. Jadi mereka ini terlalu kayak bagaimana munafik begitu. Kalau disuruh pilih, saya pilih merdeka dan keluar dari manusia seperti ini. Oke teman-teman dan Bapak Ibu semua, jadi ini adalah bentuk respon ya, ataupun kemudian bentuk juga protes perihal pemerintah kita Republik Indonesia yang beberapa waktu yang lalu sudah secara resmi menyatakan sikap bahwa menolak kedatangan atlet dari pihak Israel untuk ikut berkompetisi di Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta pun juga Pak Pramono Anung sudah memberikan statement yang resmi untuk menolak perihal kedatangan atlet dari pihak Israel. Jadi pada akhirnya teman-teman, pihak Indonesia ini menolak, dan sudah ada sebenarnya respon dari pihak Israel karena beberapa hari yang lalu pihak Israel juga sudah membawa hal ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional ya, olahraga, supaya kemudian mempertimbangkan kembali perihal sikap Indonesia yang dinilai itu keputusan yang bersifat sepihak dan merugikan peserta dari pihak Israel. Nah ini belum tahu apakah nantinya akan ada perubahan dari pihak pemerintah kita untuk menerima ataupun kemudian meralat perihal pernyataan bahwa menolak kedatangan dari pihak atlet Israel, ataukah akan tetap sama seperti itu. Tapi sikap tersebut tidak dapat dipungkiri telah memunculkan beragam reaksi, dan memang mayoritasnya itu adalah setuju dan menyatakan juga penolakan perihal kedatangan atlet Israel ke Indonesia. Dan saya melihatnya latar belakang yang paling signifikan dari penolakan tersebut adalah apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza dengan warga Palestina. Dan kita tahu semua teman-teman, kalau kita bicara mengenai Israel, itu kan mayoritas di bangsa kita Indonesia ini memang anti ya, ataupun berseberangan sekali dengan Israel. Berbeda dengan kalau kita bicara mengenai jalur Gaza ataupun Palestina, pastinya lebih banyak yang kemudian pro terhadap hal seperti itu. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, sikap dari Israel yang kemudian sudah mengambil satu langkah untuk hal ini bisa ditinjau kembali oleh pemerintah Indonesia. Nanti kita akan tunggu apakah akan ada perubahan atau bagaimana. Tapi seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ini salah satu reaksi yang bersikap kontra terhadap statement resmi dari pemerintah, karena beberapa waktu yang lalu bukan hanya Pak Pramono Anung sebenarnya yang sudah memberikan statement penolakan terhadap kedatangan atlet dari pihak Israel, tapi juga dari Pak Menteri Pak Prabowo Subianto juga ya. Berarti ini sikap dari pemerintah pusat juga menyatakan penolakan. Bagaimana menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Nah, narasi yang disampaikan oleh kakak yang kita lihat dalam video ini, bagi saya ya ini kan beliau sedang mengomentari ya, beliau sedang marah ataupun kecewa. Jadi pernyataan-pernyataannya teman-teman ya silakan teman-teman nilai sendiri apakah setuju ataupun tidak. Tapi prinsipnya saya mau mereaction dan kemudian melihat kira-kira apa yang disampaikannya ini, apakah sepemikiran dengan kawan-kawan ataukah justru bersikap berbeda juga dengan apa yang disampaikannya. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tadi kan beliau sempat menyorot ya perihal katanya janganlah tambah-tambahin persoalan, katanya bicara juga mengenai rudal Israel bisa datang ke Jakarta sekali langsung, katanya bisa habis ya. Saya ya secara pribadi selalu melihat bahwa kepentingan bangsa kita, keamanan bangsa kita harus berada di atas segala sesuatunya ketika kita bersikap pro terhadap pihak manapun.
Ya, kalau saya selalu menekankan bahwa kita boleh membela Israel, kita boleh membela Palestina, membela Gaza dan segala macamnya, silahkan saja. Tapi alangkah baiknya sikap patriotis, sikap nasionalisme itu harus berada di atas segala sesuatunya. Jadi yang paling utama ini adalah keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bangsa kita. Sebab jangan sampai kita ini juga terlalu mahir mengomentari seperti selama ini ya. Kan banyak sekali itu yang mengecam Israel, katanya genosida, lalu kemudian penjajahan dan segala macamnya. Tapi sebenarnya hal yang nampak serupa itu juga terjadi di bangsa kita Indonesia. Coba kita lihat teman-teman ya. Pembubaran ibadah masih terjadi. Bangun gereja masih susah. Bahkan IYB pun sudah ada masih bisa dilarang. Masih bisa dikeluarkan SK penundaannya. Apakah ini bukan penjajahan? Padahal konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 apa katanya? Hal beragama beribadah itu hak tiap warga negara Indonesia. Nah, artinya apa? Ada pelanggaran hak di situ, ada penjajahan hak di situ. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah sebelum kita bicara mengenai negara lain ini, sebaiknya kita juga perlu berkaca sendiri terhadap keadaan bangsa kita sendiri. Saya setuju dengan statement yang disampaikan oleh Ibu Monik ya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Beliau menekankan bahwa nanti dululah bicara mengenai Israel, nanti dululah bicara mengenai Palestina. Kita lihat dulu nih peristiwa-peristiwa yang harusnya menarik perhatian masyarakat, memberikan perhatian yang fokus agar ini bisa dituntaskan perihal semua yang sedang terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Nah, saya pikir teman-teman itu sikap yang kemudian tepat, karena jangan sampai kita ini menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga untuk membicarakan, melihat yang dialami, dilakukan oleh negara lain, tapi kita lupa dengan situasi di dalam negeri kita sendiri butuh perhatian. Nah, karena itu teman-teman, nanti kita akan tunggu saja kira-kira seperti apa sikap dari pemerintah Indonesia. Apakah kemudian ini akan ada perubahan ataukah memang akan tetap seperti itu? Tapi apapun itu ya, yang terbaik saja yang kemudian keputusannya itu diambil Bapak Ibu dan teman-teman semua, supaya ada ketentraman, ada kedamaian di bumi pertiwi di bangsa kita Indonesia ini. Jadi mengenai pro dan kontranya, memang ini sudah resiko kalau sebuah keputusan itu dan bersifatnya adalah melibatkan publik. Ya, sikap pro dan kontra itu sesungguhnya adalah hal yang sangat lumrah sekali, hal yang sangat wajar sekali. Tapi jangan lupa bahwa baik suara jumlah sedikit, suara dengan jumlah terbanyak, masing-masing ada penilaian, ada background yang kemudian mempengaruhinya. Tidak semua keputusan yang disetujui oleh mayoritas itu benar adanya. Juga tidak semua keputusan yang disetujui, yang ditolak oleh minoritas itu salah adanya. Tidak semua juga Bapak Ibu. Pada akhirnya kembali kepada subjektivitas penilaian. Apakah keputusan itu benar-benar memang karena itu dianggap paling benar, ataukah sebenarnya ada subjektivitas yang mempengaruhinya. Nah, penilaian yang paling baik menurut saya itu adalah penilaian yang sifatnya objektivitas. Dinilai apa adanya, bukan karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah, kalau saya menduganya bahwa apa yang terjadi perihal keputusan dari pemerintah kita yang kemudian menyatakan penolakan untuk kedatangan atlet dari pihak Israel ke Indonesia, ke Jakarta, itu sangat dipengaruhi oleh sikap mayoritas rakyat kita Indonesia.